Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Yankee Charlie itu Yankee India Zulu. Pagi ini sebenarnya saya akan buat antena 40 ya, tapi 40 meter band. Tapi kebetulan tadi buru-buru, ternyata wire-nya dan yang lain-lain saya nggak bawa. Saya cuma bawa joran pancing, jadi akhirnya nggak jadi ya pagi hari ini. Tapi kali ini saya tetap akan memberikan suatu informasi untuk antena satelit lagi ya, karena banyak yang bertanya bagaimana caranya buat, bagaimana saya bisa berkomunikasi dengan satelit. Nah, kali ini saya akan memberikan sebuah antena yang mudah, gampang buatnya, bukan gampang buatnya, tapi mudah bahannya dicari di mana saja ada, dan kualitasnya lumayan karena sudah saya uji dan sudah saya input di software. Hasilnya cukup bagus dan tidak terlalu panjang sehingga Anda bisa membawanya menggunakan kendaraan Anda, mungkin motor atau apa ya. Itu bisa Anda lakukan, atau bawa mobil, bisa Anda taruh di bagasi, tidak ada masalah. Oke, mari kita langsung saja melihat antenanya seperti apa dan apa saja yang menjadi ukuran antena tersebut ya. Mungkin saya tidak akan tutorial untuk motong-motong aluminiumnya atau apa segala macamnya, tapi antena ini sudah saya buat, tinggal saya akan menerangkan kepada Anda semua. Oke, mari kita lihat antenanya, kita coba bersama-sama mengukurnya. Ya, antenanya adalah seperti itu ya. Kita masukin ke bagasi. Bisa masuk di bagasi mobil. Mobil saya kecil tapi bisa masuk ya. Jadi ini antenanya tidak sampai 1 meter ya panjangnya untuk antenanya. Jadi sangat mudah sekali kita bawa. Mari kita lihat bersama apa saja yang ada di antena ini. Nah, ini kalau kita packing ya, packing hanya segini ya. Mungkin ya nggak panjang banget ya. Ini 70-an, 73, 78 cm, ya 80 lah, 80 cm ini. Panjangnya sekitar 80 cm lebih sedikit ya. 1 meter kalau dengan reflektor. Ini reflektor panjang dikit ya. Jadi ini sepanjang reflektor dari antena satelit. Nah, sebelum saya merakit antena ini, saya akan menerangkan beberapa detail dari antena ini supaya kita sama-sama tahu antenanya seperti apa. Di seputar antena tadi yang kita ingin sampaikan ya. Di sini antena OptiBeam 10 elemen. Jadi terdiri dari 4 elemen untuk VHF dan 6 elemen untuk UHF. Kalau yang untuk VHF itu membutuhkan panjang boom sekitar 73,2 cm. Sementara kalau untuk yang UHF dibutuhkan 62,8 cm. Dan skemanya seperti ini ya, bisa dilihat skemanya seperti ini. Nah, nanti saya terangkan satu-satu ya dari dekat ya. Tapi contohnya seperti ini antenanya. Nanti jadinya seperti ini. Diameter untuk elemennya sendiri itu 0,6 cm atau 6 mili ya. 0,6 cm, 6 mili apa ya? Ya pokoknya 0,6 cm untuk diameter untuk elemennya ya, 6 mili ya, pokoknya 6 mili sekitar itu. Kemudian mari kita lihat skemanya dari dekat ya, biar langsung saya jelaskan sebelum kita rakit antenanya. Kita sama-sama lihat untuk skema antena OptiBeam. Jadi terdiri dari 4 elemen VHF, yaitu reflektor, driven,
direktor 1, direktor 2. Kemudian untuk yang UHF-nya terdiri dari 6 elemen, reflektor, driven, direktor 1, direktor 2, direktor 3, direktor 4. Nah, di sini kita akan menghitung spasi mulai dari reflektor ya, mulai dari reflektor. Untuk VHF itu dari 0 reflektornya itu panjangnya 104 cm. Kemudian untuk drive-nya panjang elemennya 101 cm. Jadi ini semua dipole ya, menggunakan dipole. Jadi 101 cm itu termasuk spasinya. Jadi termasuk spasi yang nanti akan kita bikin feed point-nya. Yaitu 101 cm dari ujung sini ya sampai ujung sini. Ya. Sudah terhitung di sini dengan feed point-nya untuk feed point-nya ya. Oke. Lanjut, kemudian direktor 1 96 cm dari tadi yang drive itu jaraknya dari reflektor 26,7. Kemudian direktor 1 96 cm panjang elemennya, jaraknya dari spasi dari reflektor itu 35,7. Kemudian yang terakhir direktor 2, panjangnya 88,5 cm. Dari spasi dari reflektor itu 73,2 cm. Nah, setelah saya masukkan ke software, saya hitung gainnya dapat 28,27. Untuk front to back-nya sangat bagus. Jadi hampir sedikit yang tembus ke belakang sehingga fokus antena menuju ke depan. Kemudian ini sebelumnya ini saya buat 7 elemen. Tapi karena saya masukkan ke software itu ternyata hasil dari plotnya itu tidak bagus ya. Masih banyak yang tembus ke belakang sehingga kemarin waktu saya QSO saya setengah mati untuk meresip. Itu karena antena yang pertama itu saya buat tidak fokus ke depan sehingga resipnya juga berpengaruh. Kemudian saya rubah, saya atur kembali, ketemulah seperti ini skemanya. Jadi tinggal 6 elemen. Jadi untuk reflektornya di UHF itu 36 cm, untuk drive-nya itu 32,8. Sekali lagi itu sudah termasuk dengan feed point-nya ya. Ini drive-nya sudah termasuk dengan feed point-nya di sini, diukur dari ujung ke ujung. Oke, 32,8. Dari spasi dari reflektor 13,2. Kemudian direktor 1 32 cm, spasi dari reflektor 17,4, kemudian direktor 2 itu 29,4, spasi dari reflektor 3 ini salah ini. Kemarin lagi. Jadi 29,4 dari reflektor ke direktor 2 itu 31,8. Kemudian direktor 3 29,6 itu spasi dari reflektor 46,5. Nah, nanti pasti teman-teman bertanya, kenapa kok tidak menurun, ini malah naik ya. Jadi begini, dengan software tadi itu adalah saya pingin optimize itu adalah front to back-nya terhadap panjang elemen, sehingga software mengatur bagaimana supaya elemen ini menghasilkan pola radiasi yang bagus. Yang saya rubah itu kan dari sini ke sini ya. Ini kemarin seperti ini ukurannya. Jadi ini saya tetap tidak saya rubah. Ini yang saya rubah sehingga software mengukur seperti ini. Ya, saya ikutin aja ya 29,6 cm spasi dari reflektor 46,5. Nah, tetapi tetap kalau yang paling akhir itu dia lebih pendek dari semuanya karena dia akan fokus ke depan untuk pancarannya. Jadi 28,6 spasi dari reflektor ke direktor 4 itu 62,8 cm. Gainnya 11,36 dBi. Ini sesuai dengan software. Oke, karena ini hujan ya. Aduh, di atas sudah hujan, kita pindah ruangan. Jangan di luar sini, ini udah hujan ya, bisa dilihat sudah mulai turun. Oke. Skemanya udah kita jelaskan di luar ya. Sekarang kita coba ngerakit antenanya sesuai skema yang ada ini. Kita akan coba rakit dan di luar hujan, jadi saya langsung di dalam ruangan ini. Mudah-mudahan nggak gelap ya. Kita langsung aja rakit antenanya OptiBeam
10 elemen. Oke, yang pertama sesuai dengan skema tadi adalah kita coba pasang reflektor dari VHF-nya 104 cm. Kita buka dulu. Nah, ini panjangnya tidak lebih dari 1 meter nih. Kalau saya kasih gini ya, kelihatan ya, tidak lebih dari 1 meter. Oke, jadi sangat praktis. Ya 1 meter lah, karena dengan reflektor 1 meter, 1 meter 4 cm untuk ininya, reflektornya. Oke, kita buka. Jadi ini sangat praktis. Kita tinggal buka, dan ini hanya pakai 1 HT tanpa menggunakan duplexer. Jadi ini saya kasih tutup pipa peralon setengah inci supaya elemennya nggak jatuh ya, nggak lepas. Kita buka aja dulu. Ya, ini juga kabel stripnya seperti ini. Anda cukup beli aja di Shopee, banyak, supaya rapi antena Anda, tidak berceceran. Kalau dibawa-bawa bisa diikat seperti ini. Nah, ini adalah elemen antenanya, dan ini drive-nya di sini. Ini drive-nya, dan banyak yang penasaran ya, drive-nya itu kok tanpa duplexer seperti apa ya. Oke, kita akan ukur lagi, memperjelas kepada semuanya, karena selama ini selalu bertanya-tanya ya. Nah, ini juga saya kasih koaksialnya saya gulung di sini sebagai cuk ya. Ini ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lilit ya. 7 lilit untuk cuknya. Jadi terserah Anda mau 7 atau mau 8, tapi saya bikin 7 ya. Oke, Anda juga saya pasang ini biasa gojek ya, selalu ada lah. Ini ditaruh di sepeda juga bisa, atau di mana, di stang. Nah, ini Anda beli ya untuk tempat HP, untuk tracking satelitnya. Jadi HP-nya nanti di sini untuk tracking satelitnya. Oke, kemudian saya jelaskan lagi, ini adalah klem pipa. Ini klem pipa air panas itu ya. Ini sekitar 1.200-1.400 rupiah per satu bijinya. Ini Anda cari juga di online banyak ya. Ini nanti terus dibor. Ini dibor tembus ke dalam. Nah, kemudian ini untuk tempat dudukan drive-nya, saya kasih mur dari bawah ke atas ya, tembus ke sini. Ini untuk drive-nya nanti. Karena drive-nya bisa dilepas-lepas. Sementara untuk elemen yang lainnya itu saya bor tembus. Nanti saya praktekkan. Oke, kita copot dulu ini. Nah, ini apa? Ini pipa apa? Ini pipa untuk pegangannya, jadi extensionnya. Tadi kan ngepres ya. Ini kan ngepres, nggak bisa lagi kita pegang, ngepres. Nah, ini extensionnya kita tambahin di sini. Nah, ini ada locknya, nanti kita lock pakai baut. Oke, ini elemen-elemennya. Terdiri dari 4 elemen untuk VHF dan 6 elemennya untuk UHF. Nah, nanti sebelum saya pasang untuk elemen-elemennya, saya akan menerangkan untuk drivernya, karena intinya di drivernya. Jadi kalau kita bisa buat drivernya, pasti kita akan bisa membuat antenanya. Tapi sebelumnya jangan lupa apa ya? Ini jangan lupa ini. Ini hitamnya, bukan coklat ya, hitam. Nanti dibilang ini coklat lagi kayak teh. Ini hitam, kopi hitam. Alhamdulillah, kita minum kopi dulu biar segar. Minum yang hangat-hangat supaya membunuh virus ya, kuman-kuman yang ada di mulut dibunuh dengan ini. Apalagi ini antioksidannya tinggi, kopi hitam. Ya, tetap jaga kesehatan bagi Anda semua, supaya kita selalu bisa beraktivitas dengan maksimal. Oke, saya akan buka ya.
Saya akan buka ini isinya apa, kita lihat sama-sama. Sama ya untuk drivernya. Karena di sini orang penasaran ini drivernya seperti apa ya. Jadi harus kita buka. Dan nanti coba saya kalau sempat saya ukur ya SWR-nya. Dari drive-nya ini SWR-nya bagaimana gitu. Kadang-kadang kan kita buat antena drivernya itu nggak match ya. Amburadul SWR-nya, tapi setelah jadi Yagi dia bisa match. Tapi itu ada pengaruhnya juga. Nah, nanti saya akan tunjukkan kepada Anda gimana drive itu harus bagus ya sebelum menjadi antena Yagi. Oke, bisa dilihat nggak ini ya? Ntar kelihatan nggak ya? Udah saya pakai lampu. Jadi ini adalah innernya, ini inner, ini ground. Kita kasih kabel koaksial ya, kurang lebih berapa senti ya? Secukupnya aja. Kita beli box yang hitam ini kan banyak di toko elektronik ya. Secukupnya aja, ini jaraknya dari sini, dari VIPTON ini ke itu sekitar 4 cm ya. 4 cm jaraknya. Ya butuhnya 5 lah, paling 5 cm lebih dikit untuk koaksial ini. RG 58. Nah, kemudian untuk spasi ya. Untuk spasi dari drive-nya itu 1 cm ya, 1 cm. Tapi nanti kan ada kawat ini nih, kawat kawat perak ya. Tapi bisa Anda pakai perak, bisa pakai tembaga, terserah Anda, yang penting gampang disolder. Untuk menghubungkan ini sama ini. Jadi positif UHF-nya, positif VHF-nya ya. Ini juga negatif UHF, negatif VHF, negatif UHF-nya. Oke. Jadi itu untuk menghubungkan dengan kabel, dengan kawat perak atau kawat tembaga boleh. Yang penting gampang disolder untuk ke feed point ke konektor ya. Jadi ini spasi feed point-nya adalah 1 cm, tapi karena ini kita pasang kawat ini mungkin lebih dekat lagi karena ini dekat ya, Anda lihat ya. Tidak ada masalah itu. Ini kurang lebih setengah senti nanti jadinya yang untuk feed point yang kawat ini setengah senti, tapi untuk yang feed point dari elemen ini 1 senti ya. Jadi kenapa tadi saya bilang 101 cm itu dari ujung ke ujung ya. Dari ujung ke ujung. Ini titik 0 sini. Tarik. Ya, 101 ya. 101 cm untuk drive-nya. Ya sama tadi untuk UHF-nya juga sesuai dengan skema. UHF-nya sesuai dengan skema. Kemudian saya bikinkan ini pakai plat aluminium murah di pasar ada, ini dicari ya di mana. Ini gampang diteko-teko ya. Kita bikinkan aja seperti ini. Ini saya kasih isolasi bola-balik yang tebal itu, saya raketkan. Kemudian saya lobangi, saya bor. Ini untuk masuk nanti di boom ya. Jadi ini bisa dilepas-lepas. Sekarang kita mau coba SWR-nya ini, kita lihat ini. SWR-nya ini sebelum jadi antena seperti apa drive-nya ini. Bagaimana drivernya ya? Apakah driver antena ini masuk SWR-nya apa enggak? Mari kita lihat sama-sama. Ini saya skala dulu ya. Skala. Ini saya pakai high power. Lihat ya. Oke. Ya, kelihatan ya. Sekarang kita pindah ke SWR. Ini VHF-nya. Ya. SWR-nya masih di bawah 1,5 ya. Kelihatan nggak? Nih. Ya, SWR-nya rendah kan? Masih di bawah 1,5 rata-rata. Oke, sekarang saya pindah ke UHF. Kita skala dulu.
Aduh, sebentar. Kita kalibrasi dulu pelan-pelan karena ini agak sensitif. Ya. Kita lihat untuk UHF-nya ini 435/240. Ya, SWR-nya masih di bawah 1,5 ya. Ya, oke. Seperti itu. Artinya antena ini drive-nya udah siap. Jadi drive-nya udah siap dipakai. SWR-nya sudah masuk ke frekuensi yang akan kita gunakan nanti di satelit di 145.880, range-nya sampai ya 145.800 ya, sekitar itu sampai 149 ya. 49 ini masih masuk range-nya untuk komunikasi di VHF. Kemudian UHF-nya juga masih masuk di 435 sampai 436. Jadi itu penting ya untuk elemen driven, untuk maksimal antena kita paling tidak elemen drivernya itu sudah masuk di frekuensinya. Dan kalau kita terpaksa untuk berkomunikasi menggunakan drivernya, ntar saya ambil dulu ya. Kalaupun kita terpaksa berkomunikasi hanya menggunakan ini juga bisa. Jadi ini sudah dual band ya. Bagi Anda yang mungkin buru-buru ya, pengen komunikasi dual band, cukup bikin ininya aja ya. Cukup bikin ini, Anda sudah bisa bekerja di frekuensi VHF dan UHF tanpa harus pakai duplexer. Jadi ini sudah dual band. Jadi drivernya ini bisa jadi antena, langsung Anda taruh di luar untuk antena HT Anda, dual band atau rig Anda. Ini maksimumnya bisa 100 watt, masih bisa 100 watt ya. Jadi untuk rig Anda aman. Oke, jadi fungsinya sangat bagus sekali drive ini karena sudah masuk di frekuensinya. Oke, sekarang kita rakit antenanya ya. Kita rakit antenanya untuk OptiBeam 10 elemen. Kita langsung aja rakit ya. Tadi kita sudah cek drive-nya, sudah bagus drivernya. Sekarang kita rakit. Jadi seperti kata saya tadi, ini kita buatin dudukan ya, dudukan seperti ini untuk supaya bisa masuk di bracket sini ya, yang udah kita bikin tadi. Jadi nanti spasinya itu dihitung center ini ya, centernya ini. Jadi bukan dalam sini sama sini, tapi center ini ketemu centernya ini ya. Jadi spasinya seperti itu hitungannya ya. Kita pasang seperti ini ya. Kita kasih ring, kemudian kita baut ya. Kancing ini ya, kita kancing, kita pasang konektornya. Nah, kita butuh pengikat elemen tadi ya. Ini cukup kancing pakai tangan aja, Kalau kita portable kan nggak mungkin bawa tang ya. Kita manfaatkan ini yang dua tadi, yang untuk ngikat ya. Kita manfaatkan untuk ngikat drivennya supaya tidak bergerak ya. Kita ikat drivennya. Ya. Satu lagi di sini untuk supaya lebih kuat, tidak bergeser-geser nanti kalau misalnya tersenggol atau apa ya. Kita satukan lagi, kita ikat. Kita rakit untuk drivernya.
Sekarang kita masang untuk reflektor dari VHF-nya. Jadi ini kenapa saya kasih isolasi sebelah ya. Ini untuk ngelock. Jadi untuk ngelock supaya kalau kita masukin ke dalam bracket ini tidak bablas terus ke sana. Jadi pas di center itu kita sudah lock gitu ya. Contohnya seperti ini, kita masukin lubangnya. Ya. Jadi kalau longgar ya kita tambahin sedikit isolasi kertas supaya dia seret nanti dalam sini. Nah, seperti ini. Itu ya, masuk. Ya, pas. Dia ngelock di sini. Ini udah center. Seperti itu ya. Sekarang kita masukin reflektor dari UHF-nya. Untuk reflektor dari UHF-nya sama kita masukin, nanti batas di sini berhenti dia. Ya, kita isolasi gitu berapa kali kita puterin. Jadi sebelum kita center dulu baru kita isolasi ini, jadi tahu pasnya di sini. Salah satu sisi aja kita masukin dari sebelah sini ya. Seperti itu ya. Dan seterusnya nanti saya akan coba pasang semuanya supaya bisa kelihatan hasilnya. Sudah terpasang semua. Jadi elemennya sudah terpasang semua seperti itu. Kemudian ini extensionnya kita pasang, ya. Kita pasang, kebalik ya. Ini pipa PVC setengah in yang di dalamnya, yang di luar 3/4. Kita pasang, masukin. Nah, itu ada lubangnya. Kita kasih baut ini untuk ngelock. Nah, ini fungsinya supaya untuk kita megang ya. Kita megang, sebenarnya sih tergantung Anda mau kasih lock apa enggak, nggak apa-apa. Kalau saya kasih lock ini supaya nggak bergerak gitu. Ya, seperti itu. Jadi enak nanti musisi megangnya, ya. Cukuplah untuk kita bisa mengarahkan antenanya ke depan seperti itu ya. Dan di sini nanti kita taruh taruh HP-nya untuk tracking satelitnya. Di sini kita taruh HP-nya untuk tracking satelitnya. Ya, seperti itu untuk OptiBeam 10 elemen. Bisa dilihat hasilnya seperti ini. Ini bisa kelihatan nanti. Ya, seperti itu. Bisa dilihat ya. Oke. Kalau miring-miring dikit enggak masalah ya. Yang penting seperti itu bentuknya. Ya, jadi untuk bracketnya biar kuat dikasih lem Alteco atau lem apa ya, ditempel di boom. Boomnya pakai aluminium, jadi ini tidak connect. Ya, seperti itu hasilnya. Oke, kita lihat sekali lagi untuk skemanya. Saya akan perlambat supaya Anda bisa melihat dengan baik-baik. Seperti itu ya. Ini OptiBeam 10 elemen. Jadi 4 VHF, 6 UHF. Diameter elemen 0,6 cm atau 6 mili. Untuk gain dari VHF-nya 8,27, untuk gain dari UHF-nya 11,36. Cukuplah untuk kita berkomunikasi di satelit. Seperti itu. Jadi bagi Anda yang ingin berkomunikasi pertama kali menggunakan satelit, antena ini sangat praktis sekali ya, sangat praktis dan mudah jika Anda memang niat untuk bikinnya. Kalau nggak niat ya semudah apapun antena itu tetap tidak akan jadi ya. Jadi ini adalah penjelasan saya yang kedua kalinya. Sebelumnya saya sudah buat video mengenai antena OptiBeam 11 elemen. Tapi kali ini saya buat versi yang lebih pendek lagi
supaya gampang, praktis, bisa dibawa-bawa untuk Anda yang mungkin mau komunikasi satelit, dan bongkar pasangnya lebih cepat daripada yang versi pertama saya buat. Ini lebih cepat sekali ya, jadi tinggal kita lepas-lepas saja, cabut elemennya gini ya, kita tarik aja, udah selesai ya, tarik selesai. Secepat itu kita membukanya, secepat itu kita memasangnya untuk antena OptiBeam ini. Jadi sangat-sangat cepat sekali ya, seperti itu. Ini baru 2 elemen aja udah cepat sekali ya, apalagi semuanya kita buka seperti itu. Oke, terima kasih Anda sudah menonton video saya mengenai antena OptiBeam ya, OptiBeam 10. Kalau 11 itu yang pertama ya, ini yang 10. Bedanya apa yang dengan yang 11 dan 10? Bedanya adalah di sini. Ya, mungkin Anda bisa lihat ini. Jadi ini keliru ini, kebalik ya. Saya ada yang kebalik sama teman-teman. Mohon maaf, ada yang kebalik. Jadi bedanya di sini nih. Jadi ketahuan ini. Saya salah itu ketahuan. Bedanya di sini. Nah, pantas tadi kok agak sulit masuknya ya. Ternyata saya kebalik. Ya. Bedanya di sini. Kalau versi yang pertama itu direktor 1 ke driven UHF-nya itu di depannya direktor 1 dari VHF. Kalau ini kebalik, ini di belakangnya direktor 1 VHF. Seperti ini ya. Bedanya ini OptiBeam 10 elemen dengan 11 elemen yang kemarin ya. Seperti itu bedanya, karena boomnya makin pendek sehingga saya harus tarik mundur ke belakang. Seperti ini. Jadi itu tidak masalah, yang penting dapat match-nya dan kita masukin ke software sudah oke ya. Kita masukin ke software sudah oke. Karena saya pertama kali buat ini sudah match-nya bagus, tapi ketika saya masukin di software nggak oke. Ketika saya coba lagi bisa bagus, saya pakai mancar karena elemennya banyak, ternyata resipnya kurang bagus. Saya cek lagi di software, ternyata front to back-nya kebesaran, sehingga perlu dikurangi sehingga pancarannya fokus ke depan. Oke, itu saja penjelasan dari saya mengenai antena OptiBeam 10 elemen untuk komunikasi satelit ataupun komunikasi yang lain di frekuensi VHF dan UHF. Drivennya Anda bisa gunakan, kalau memang Anda tidak pakai Yagi-nya, Anda bisa gunakan untuk komunikasi lokal, karena dia sudah berfungsi dual band juga untuk mancar. Bisa diposisikan horizontal, bisa diposisikan vertikal. Demikian saja dari saya, Yankee Charlie itu Yankee Zulu, semoga bermanfaat, dan tentu tunggu channel saya selanjutnya, eksperimen saya selanjutnya. Rencananya nanti next antena vertikal 40 meter band, limited space. Tadi udah saya buat intronya, tapi sayang karena saya tidak bawa elemen pendukungnya sehingga saya tidak sempat buat tadi. Jadi next saya akan buat Anda semua antena vertikal 40 meter band untuk limited space dengan kekuatan yang mumpuni. Jadi tidak membebani kita untuk membuat biaya murah tapi maksimal. Sekian saja dari saya, yang Charlie itu Yankee Zulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabantri, bye bye.